Pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi anti korupsi yang telah dibentuk oleh PBB. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai perampasan aset itu sendiri. Padahal kalau misalnya kita melihat dalam pasal 54 ayat 1 huruf C, UNCSC telah mengharuskan kepada semua negara pihak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu mengenai perampasan aset itu sendiri. Memang benar bahwasannya RUU perampasan aset ini sudah ada sejak tahun 2011, dan saat ini RUU perampasan aset sudah masuk ke dalam prolegnas atau program legislasi nasional yang prioritas pada tahun 2023. Namun, hingga saat video ini dibuat, saya belum melihat adanya progres pembahasan RUU perampasan aset oleh DPR RI. Berikut akan saya tunjukkan hasil riset saya terkait alur perjalanan RUU perampasan aset ini. Dapat kita lihat, pada tahun 2011, sebenarnya draft RUU perampasan aset ini sudah diserahkan kepada Presiden SBY. Kemudian pada saat kita beralih pada tahun 2015 hingga tahun 2021, RUU perampasan aset ini keluar masuk daftar program legislasi nasional di DPR RI. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2023, Menko Polhukam, yakni Profesor Mahfud MD, telah menyinggung RUU perampasan aset ini pada rapat Komisi 3 di DPR RI. Dan pada akhirnya, RUU perampasan aset ini masuk ke dalam program legislasi nasional tahunan dan sedang dibahas oleh DPR RI sebagai respon atas dikeluarkannya surat Presiden. Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi telah menugaskan 4 kepala lembaga negara untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Nah, salah satu hal yang menarik dalam RUU perampasan aset ini yaitu adanya suatu konsep NCBAF atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture, yaitu suatu perampasan aset tanpa adanya tuntutan pidana terlebih dahulu. Konsep ini digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti pelaku melarikan diri, pelaku meninggal dunia, atau kurangnya alat bukti untuk melakukan suatu penindakan perampasan aset tersebut. Nah, cara seperti ini merupakan cara yang lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan yang bermotif ekonomi seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau money laundering, tindak pidana perdagangan orang, narkotika, dan lain sebagainya macamnya. Karena pada dasarnya, motivasi manusia untuk melakukan kejahatan bermotif ekonomi yaitu memperoleh keuntungan kan, baik itu berupa uang maupun aset lainnya. Kemudian apabila mereka hanya dikenakan suatu pidana penjara saja tanpa adanya suatu perampasan aset atas seluruh hasil tindak pidana tersebut, maka mereka tetap diuntungkan dan mereka tetap menang karena tujuan mereka itu tetap tercapai. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pendekatan follow the money, bukan hanya follow the suspect. Dengan berfokus pada pengajaran aset tersebut, kita dapat menggagalkan tujuan mereka untuk memperoleh keuntungan atas tindak pidana yang mereka lakukan. Dalam membahas RUU perampasan aset ini, saya juga sempat bertanya langsung kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM. Bagaimanakah mekanisme dan metode dalam NCBAF ini dan siapakah target dari undang-undang ini? Mari kita simak tanggapan dari Pak Fedi. Baik, yang pertama ya, jadi undang-undang perampasan aset ini kan tidak hanya untuk tindak pidana korupsi. Mengapa? Karena yang berkaitan dengan uang atau kejahatan di bidang ekonomi ini kan tidak hanya korupsi semata. Banyak kejahatan yang kemudian memang dia bisa menghasilkan uang yang begitu besar seperti narkotika, kemudian ada pendanaan terorisme, ada illegal logging dan lain sebagainya. Jadi memang sekali lagi tidak sebatas pada korupsi semata. Dan ini kemudian tidak memandang mengenai apakah korupsinya berat atau ringan, besar atau kecil, tidak. Oleh karena itu, di dalam konteks undang-undang perampasan aset, kan selama ini yang kita kenal perampasan aset itu kan baru CB ya, Conviction Based Forfeiture. Artinya memang perampasan aset itu setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bukan NCB. Di dalam undang-undang yang baru ini, meskipun tidak ada perkara pidananya, tetapi kalau ada dugaan dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan perampasan aset dengan metode in rem itu tadi. Tetapi harus dipahami, yang kami buat di dalam undang-undang perampasan aset ini, yang paling penting adalah persoalan hukum acaranya. Karena perampasan aset ini ya kuasi pidana, kuasi perdata. Jadi tidak pure pidana, juga tidak pure perdata. Ini yang akan kita bahas sebagai inti dari undang-undang perampasan aset ini sebetulnya adalah pada hukum acara. Ini kita sudah menulis yang tadi saya katakan, buku tahun 2008 hasil penelitian Mbak Yenti, saya dan teman-teman itu kita sudah menulis kira-kira proses acara itu seperti apa. Yang dimulai dari pelacakan sampai step yang ketujuh itu adalah pemanfaatan aset kejahatan. Memang dengan RUU yang baru ini kita butuh infrastruktur ya. Ada yang mengusulkan ada lembaga pengelolaan aset, ada yang perlu lembaga baru ditempelkan pada kejaksaan,
Jadi ada beberapa pilihan-pilihan dan masukan dari masyarakat, terutama para akademisi itu sangat ditunggu oleh kami, karena ini something new, sesuatu yang baru bagi kita terkait perampasan aset.